Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar tentang persamaan dan fungsi kuadrat. Materi ini adalah materi yang sesuai dengan capaian pembelajaran untuk kurikulum yang terbaru. Persamaan dan fungsi kuadrat ini sesuai dengan capaian pembelajaran juga. Materi persamaan dan fungsi kuadrat adalah materi pengulangan waktu SMP. Nah, nanti materi SMA-nya kita tambahin dengan fungsi kuadrat. Sebelum kita ke fungsi kuadrat, kita akan belajar dulu tentang persamaan kuadrat, biar materi yang akan kita sampaikan itu sudah sama persepsinya. Nah, target materi kita untuk pertemuan yang pertama ini adalah yang pertama, saya akan menjelaskan dulu tentang bagian-bagian dari persamaan kuadrat dan mungkin beberapa syarat atau sifatnya. Yang kedua, ada di sini disajikan ada 4 metode, tapi nanti yang akan kita jelaskan cukup 2 saja biar lebih aman dan cepat gitu. Nah, selanjutnya kita akan menggunakan metode pemfaktoran yang sering saya gunakan. Kalau seandainya dulu waktu SMP memang metode pemfaktoran yang berbeda, boleh disesuaikan, kalian tetap boleh menggunakan aturan SMP atau yang akan saya ajarkan. Terus yang ketiga juga nanti kita akan membedakan mana itu faktor, mana itu himpunan penyelesaian. Nah, nanti juga kita akan belajar sepertinya untuk kuadrat sempurna tidak usah dijelaskan ya. Kita nanti akan menggunakan metode pemfaktoran sama rumus ABC saja dan beberapa latihan. Nah, yang pertama kita tentang persamaan kuadrat terlebih dahulu. Nah, di sini ada definisi. Persamaan kuadrat itu adalah bentuk umumnya kita tahu bahwa ax kuadrat tambah bx tambah c itu sama dengan 0, dengan a, b, c itu wajib elemen real dan a-nya tidak boleh 0. Nah, sifat ini pada setiap fungsi kuadrat ini akan selalu ada dan akan selalu melekat ya, bahwa nilai a, ini a itu apa sih? A itu adalah koefisien dari x pangkat 2, b itu adalah koefisien dari x pangkat 1, dan c itu adalah koefisien dari x pangkat 0 seandainya secara eksplisit di c ini ada variabel x ya, karena fungsi persamaan ini bergerak pada satu variabel, yaitu variabelnya x, yang variabel x-nya itu membentuk polinomial yang derajatnya 2 gitu. Jadi c itu boleh kita katakan sebagai konstanta yang sering kita gunakan atau sebagai koefisien dari x pangkat 1. Nah, dari ketiga nilai ini a, b, dan c itu adalah elemen real, jadi harus dapat dijelaskan gitu ya, dapat kita buktikan atau bisa kita amati lah, secara sederhana bisa kita amati bahwa koefisien ini tuh harus ternilai gitu ya, ternilai, dan a-nya itu tidak boleh bernilai 0. Jadi si koefisien dari derajatnya itu tidak boleh bernilai 0. Nah, ini sifat ini harus selalu diingat bahwa koefisien dari pangkat tertinggi dari suatu polinomial atau pada materi ini adalah tentang persamaan kuadrat itu tidak boleh 0. Kenapa sih Pak? Si a-nya itu tidak boleh bernilai 0. Karena si a-nya kalau seandainya 0 maka pangkat 2-nya jadi hilang gitu ya. Kalau seandainya pangkatnya 2 hilang, maka yang tersisa hanyalah bx dan c itu sama dengan 0, maka persamaan kuadratnya berubah menjadi persamaan linier. Makanya kalau misalkan kita ingin tetap membicarakan tentang persamaan kuadrat, maka si a-nya itu tidak boleh bernilai 0. Nah, sekarang kita identifikasi dulu ya. Kita identifikasi dulu. Nah, di sini contohnya misalkan ada 2x kuadrat tambah 5x min 3 itu sama dengan 0. Nah, si a-nya itu sama dengan 2. Nah, a itu adalah koefisien dari x pangkat 2. Nah, ini satu lagi ya, diingatkan kembali ada istilahnya. Ada istilahnya koefisien, ada istilahnya variabel. Nanti kamu harus bisa membedakan mana itu koefisien, mana itu variabel. Nah, sebagai sampling saja,
Kalau seandainya ini sama-sama dalam bentuk variabel, kita harus tahu bahwa ini variabelnya adalah variabel X dan koefisiennya adalah A, B, dan C. Nah, kita tahu kalau seandainya variabel itu bisa kita maknai kalau seandainya pangkatnya itu dia terurut turun gitu ya. Kalau untuk rapinya itu terurut turun, maka dia akan disebut dengan variabel. Nah, kalau seandainya tidak terurut turun, maka itu bisa kemungkinan sebagai koefisien gitu ya. Contohnya kayak gimana sih Pak? Misalkan Bapak punya soal nih, misalkan punya soal kayak gini misalkan ya, A kuadrat gitu. Di sini B kuadrat ditambah dengan B tambah dengan 2 misalkan ya, itu sama dengan 0. Nah, kita di sini harus bisa membedakan mana itu koefisien, mana itu variabel. Nah, variabel di sini itu adalah variabelnya itu B ya. Variabelnya itu B. Nah, variabelnya itu B nih. Variabelnya ini kenapa? Karena si pangkat 2-nya dia terurut nih. Kalau misalkan sini A-nya pangkat 2 sebagai variabel, maka di belakangnya tidak ada variabel A lagi gitu. Makanya di sini kita tulis sebagai variabel itu adalah variabel B. Berarti koefisiennya itu adalah A pangkat 2 untuk yang ini, terus dan koma 1. Nah, ini berarti di sini koefisiennya 1 dan konstantannya adalah 2. Nah, nanti kalau mau ketemu kasus-kasus seperti ini diperhatikan dulu. Kalau misalkan soalnya lumrah normal-normal aja kan mudah ya. Kita bisa tentukan bahwa variabel itu pasti X karena sisanya adalah angka gitu. Nah, kalau seandainya ada kasusnya semuanya bergerak pada variabel, maka kita harus perhatikan manakah yang sekiranya suatu variabel itu menjadi polinomial. Nah, polinomial itu sederhananya pangkatnya dia terurut gitu ya. Kalau sudah pangkat 2 pasti di sininya pangkat 1. Nah, kalau sudah pangkat 1 maka di sini ya pasti pangkat 0. Jadi B-nya pangkat 0. Jadi B2, B1, B0. Maka yang sisa-sisanya itu sebagai koefisien. Nah, misalkan kalau ketemu kasusnya kayak gini gimana Pak? Misalkan X kuadrat Y pangkat 3 misalkan ya, Z pangkat 2 ditambah dengan XY, ini pangkat 3 ya, pangkat 3 ini XY, Z dikurangi Y misalkan sama dengan 0. Nah, ini kira-kira variabelnya mana gitu ya yang jadi pertanyaan. Nah, kita lihat kalau misalkan seandainya kita perhatikan kalau di sini seandainya X pangkat 2, di sini X pangkat 1 gitu ya, X pangkat 1 di sini Y pangkat 3 di sini Y pangkat 1. Nah, nanti yang akan bisa jadi kemungkinan variabel itu kan bisa X, bisa Z gitu. Ini karena di sini 2, di sini 2. Di sini dia X-nya pangkat 1, di Z-nya juga pangkat 1. Nah, kalau seperti ini boleh kita sederhanakan dulu karena ini sama-sama pangkat 2 nih. Karena dia sama-sama pangkat 2, berarti pangkat 3 gitu ya. Nah, di sini kita samakan aja dulu X pangkat 2. Di sini misalkan Z pangkat 2 kan kita ingin mencari variabel itu ketika pangkatnya memang sudah polinomial atau sudah terurut gitu ya. Nah, kalau misalkan di sini plus ya, berarti sini Y, di sini XZ. Nah, di sini kurang Y sama dengan 0. Nah, di sini sudah mulai terlihat polanya ya. Kalau seandainya kita tentukan di sini, kan kita berbicara tentang kuadrat ya, persamaan kuadrat berarti pangkat tertingginya haruslah pangkat 2 gitu. Kalau pangkat 3 berarti tidak termasuk gitu. Nah, kalau misalkan kita lihat nih Y pangkat 3-nya. Nah, Y pangkat 3. Nah, di sini Y pangkat 3 ya, Y pangkat 3. Nah, XZ-nya itu misalnya kita bisa kita
sisihkan, kita bisa sisihkan lah. Nah, XZ gitu, XZ pangkat 2 ditambah dengan Y. Ini sebenarnya kalau misalkan pengen kita gabungkan seperti biar mirip seperti teman di depannya, kita XZ gitu ya. Nah, ada pangkat 1 kan, pangkat 1 nggak usah ditulis lah, tapi kita harus paham bahwa itu ada pangkat satunya. Nah, dari sini kita bisa menentukan bahwa mana yang disebut dengan variabel. Bisa kita lihat ya, variabelnya itu apa? Nah, iya betul, variabelnya adalah XZ. Nah, jadi tidak kaku ya, maksudnya materi tentang persamaan kuadrat itu akan sangat variatif sekali, tidak mesti akan selalu X, terus akan selalu B, terus akan selalu dalam bentuk sistem Y dan seterusnya. Tapi kita lihat polanya saja. Jadi variabelnya sebagai XZ, maka nanti kita akan dapat koefisiennya itu yang pertama di sini adalah Y pangkat 3, terus di sini Y, terus di sini konstantanya adalah mi. Oke, nanti untuk apa sih keperluan mengidentifikasi ini? Keperluan mengidentifikasi seperti ini tuh adalah kita nanti untuk menentukan diskriminan gitu ya. Kalau misalkan seandainya bentuknya bukan dalam bentuk angka, maka kita akan mencari diskriminan. Itu harus mengidentifikasi mana koefisiennya dan mana variabelnya. Nanti kan si pangkat 3-nya akan menjadi A, si Y-nya akan menjadi B, si C-nya akan menjadi min Y untuk menentukan diskriminan. Nah, itu sedikit pengenalan lah, seperti pengenalan tentang materi persamaan kuadrat. Nah, di sini kita kembali lagi ke soal-soal yang umum. Nah, kalau misalkan di sini min 4 X pangkat 2 min 25 sama dengan 0, maka si A-nya dalam min 4. Kita tahu bahwa min 4 itu ngambilnya dari sini ya. Nah, kalau B-nya 0 itu berarti X-nya kan nggak ada nih, X pangkat 1-nya. Nah, ini kan ada nih. Jadi X pangkat 1-nya itu sebagai 0 kalau tidak ada. Nah, ini masih sah disebut dengan persamaan kuadrat. Kenapa? Karena syaratnya itu si A-nya tidak boleh 0 dan A-nya nggak bukan 0 ya. Kalau bukan 0 itu berarti negatif masih masuk gitu ya. Jadi yang terpenting A, B, C-nya adalah elemen real dan A-nya tidak boleh 0. Nah, ini masih disebut dengan persamaan kuadrat. Karena nanti kita dapat selanjutnya C-nya adalah min 2. Nah, selanjutnya ada 3x kuadrat tambah 11x min 0. Jadi A-nya adalah 3, ngambil dari sini. Nah, si B-nya ngambil dari 11. Dan C-nya, C ini, 0 ini bukan ngambil dari sini ya. Karena persamaan kuadrat itu secara teorinya harus disama dengankan dengan 0. Maka si C0 itu sebenarnya ngambil dari bisa ditambah, bisa dikurang atau plus minus gitu. 0 gitu ya, boleh kita jabarkan untuk yang kasus ini sebagai pengetahuan aja ya. Jadi kalau misalkan ternyata ada kasusnya seperti ini, kita jangan terlalu kaget gitu. Misalkan di sini ada 3x kuadrat ditambah dengan 11x sama dengan 0. Ini kalau secara implisitnya. Kalau secara eksplisit berarti kalau misalkan seandainya saya kembangkan sesuai dengan sifat persamaan kuadrat seperti ini kan harus membentuk 3 suku ya, disamakan dengan 0. Sedangkan di sini kan baru 2 suku. Jadi kalau misalkan kita ingin bentuk menjadi 3 suku sesuai dengan definisi dari persamaan kuadrat, ini boleh aja misalnya kita sebut sebagai 11x. Ini boleh ditambah, boleh dikurang ya, terserah. Mau plus 0 boleh, min 0, pilih salah satu saja. Jadi pengambilan data C ini sama dengan 0 bukan ngambil dari sini, tapi ngambil datanya dari sini. Jadi A-nya 3, B-nya 11, C-nya 0. Jadi itu secara eksplisit terkandung makna gitu ya, yang harus kita pahami. Nah, itu sedikit pembagian atau bagian-bagian dari persamaan kuadrat. Nah, selanjutnya kita akan membahas materi persamaan kuadrat dengan 2 metode saja ya.
Nah, yang pertama dengan pemfaktoran, yang kedua dengan rumus persamaan kuadrat nih yang bagian 3, tapi pada umumnya disebut dengan rumus ABC. Dan materi untuk rumus ABC ini sepengalaman saya itu paling disukai oleh siswa-siswa karena sering digunakan ketika SMP katanya ya. Jadi kalau seandainya tidak bisa menggunakan pemfaktoran, boleh saja menggunakan rumus ABC, silakan. Pemfaktoran, nah contohnya misalkan ini. Nah, kita hapus dulu yang bagian ini. Nah, misalkan ada contoh nih, saya ingin menggunakan metode pemfaktoran dengan metode yang saya ajarkan saja. Jadi biar nanti ketika pembelajaran selanjutnya itu nyambung gitu ya. Nah, misalkan kita punya x kuadrat tambah x min 6 sama dengan 0. Kalau saya menggunakannya istilahnya adalah kalau dikali berapa, kalau ditambah berapa. Jadi kalau dikali itu untuk mencari nilai A dikali dengan C gitu ya. Nah, kalau ditambah tuh nanti kalau ke kiri dia dikali, kalau ditambah dia, kalau ke bawah dia ditambah. Nah, ditambah ini adalah nilai untuk si B, dan kita tahu si A itu adalah di sini berapa? 1 gitu ya. Nah, jadi si A nya itu 1. Nah, si C nya berapa? C nya itu adalah min 6, dan si B nya kita dapat 1 ya, dari sini 1 ya. Nah, kalau A kali C berarti 1 dikali min 6 itu adalah min 6. Nah, kalau kali min 6 adalah min 6. Kalau dikali min 6, kalau ditambah itu adalah 1. Nah, itu ya. Kalau ditambah adalah 1. Nah, berapa kali berapa gitu pertanyaannya. Pasti ada 2 solusinya walaupun kembar. Kenapa ada 2? Karena kita berbicara persamaan kuadrat. Kalau persamaan kuadrat pangkatnya pasti 2 ya. Jangan bilangnya pangkat kuadrat gitu ya, pangkat 2 kuadrat jangan seperti itu. Jadi kalau mau kita ngomongnya mau pangkat 2 boleh, atau x pangkat 2 jangan, atau x kuadrat jangan, x kuadrat 2 jangan, karena kuadrat itu artinya dari. Nah, pasti ada 2 ya, pasti ada 2 solusinya, faktornya ada 2, hitung-hitungannya juga ada 2. Nah, sekarang kita tugasnya itu mencari 2 angka. Kalau dikali 6, kalau ditambah 1, kira-kira berapa sama berapa. Kita coba dulu runtut. Kalau misalkan belum bisa melogikakan secara cepat, tidak apa-apa, kita coba aja dari angka 1 runtut gitu ya, sampai ketemu. Nah, sekarang kita coba dulu dari angka 1. Nah, 1 kali berapa ya supaya hasilnya min 6. Pilihannya kan pasti min 6 ya. 1 kali min 6 benar min 6, tapi kalau 1 ditambah min 6 itu adalah 1 salah, berarti ini tidak bisa kita gunakan, karena 1 tambah min 6 itu harusnya hasilnya adalah min 5. Jadi kita tidak gunakan 1 dikali min 6 ini. Nah, ini jangan kita gunakan ya. Kita coba lagi, coba dari angka 2. 2 kali berapa ya supaya hasilnya min 6. Nah, berarti asalnya pasti dengan 3 ya. Nah, supaya min 6 sama 1 nya matching, kita coba misalkan dari minnya dari min 3 dulu nih. 2 dikali min 3 itu hasilnya min 6 benar. 2 ditambah min 3 apakah positif 1? Bukan. Kalau lihat hasilnya hasilnya min 1, tapi kita mintanya adalah positif 1, maka minnya harus kita pindahkan. Min ini harus kita pindahkan. Coba kalau minnya di atas gitu, coba lagi. Min 2 kali 3 benar min 6. Tuh, min 6. Min 2 ditambah 3 itu adalah 1, benar positif 1. Nah, kalau sudah ketemu, maka bagian ini yang akan kita gunakan. Nah, bagian ini yang akan kita gunakan. Nah, karena pangkatnya 2, ini ada faktor istilahnya. Ada faktor. Nah, yang disebut dengan faktor nanti kayak gini ya. Nah, ada istilahnya faktor. Kalau misalkan dalam faktor nanti pasti ada 2 kurung. Nah, faktor itu bentuknya seperti ini. Kalau kita akan tentukan faktor berarti dalam bentuk seperti itu. Nah,
kalau seandainya di sini ada X, variabel yang kita gunakan adalah X, bukan P, bukan Y. Jadi kita tulis variabelnya yaitu X, di sini juga X. Nah, lihat kamu sekarang koefisien dari X pangkat 2-nya berapa? 1. Kalau seandainya 1 berarti ini udah tulis 1. Karena 1 nggak usah ditulis, cukup aja kayak gini. Kalau seandainya di sini 2, misalkan 2x kuadrat, maka di sini juga 2x, di sini 2x. Ini metode yang saya gunakan. Nah, selanjutnya kalau sudah dapat 2 seperti ini, kita lihat yang kita dapatkan angka tadi. Nah, di sini karena min 2, tulis lagi aja di sini min 2. Nah, min 2. Kalau di sini plus 3, ini kan 3 plus ya, maka di sini tulis lagi plus 3. Nanti kalau ini dioperasikan menggunakan kali silang, itu hasilnya pasti yang ini. Harus yang ini. Jadi bentuk ini sama ini itu ekuivalen, nilainya akan sama. Ini dalam bentuk pengfaktoran, ini dalam bentuk persamaan kuadrat. Ini kalau dipecah jadi faktoran hasilnya seperti ini. Kalau bentuk pengfaktoran dikali silangkan, itu hasilnya adalah persamaan kuadrat yang mirip, yang wajib sama dengan ini. Kalau berbeda tidak masalah, yang penting kelipatannya. Jadi kelipatannya itu masih sama. Tapi kalau memang sudah kelipatannya saja sudah tidak sama, itu berarti ada salah perhitungan. Biasanya seperti itu. Nah, faktornya ini. Nah, kalau misalkan ditanyakan himpunan penyelesaiannya, bakal singkat menjadi HP, maka harus kita operasikan dari pengfaktoran. Jadi kalau seandainya faktornya X min 2, itu kita sama dengan 0. Ini juga sama, X tambah 3 itu sama dengan 0. Pindah ruaskan saja sederhananya. Jadi X nya minnya pindah ke kanan, jadi X nya 2. X plus 3 sama dengan 0, berarti X nya pindahkan jadi dari plus menjadi minus ya. Nah, di sini kamu harus ingat, di sini harus selalu ingat dimanapun kamu berada. Di sini ada syarat bahwa nilai X1 akan selalu kurang dari sama dengan nilai X2. Nah, nilai X1 kurang dari sama dengan X2. Berarti nilai X1 itu selalu lebih kecil daripada X2. Ini X2 sama min 3 yang paling kecil adalah min 3, maka ini disebut dengan X1. Dan ini disebut dengan X2. Karena pangkatnya ada 2, maka faktornya ada 2. Dan pasti himpunan penyelesaiannya ada 2. Nanti kita dapatkan HP itu ditulis menjadi himpunan penyelesaian menggunakan kurung awal, susun dari yang terkecil ke yang terbesar. Jadi min 3 dulu. Min 3,2. Nah, ini cara mencari faktor dan himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat. Kalau misalkan ada yang kurang paham, boleh ditanyakan di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa nanti setelah menonton video ini nanti ada asesmen formatif yang harus kalian isi melalui link yang sudah diberikan ya. Selanjutnya kita ke slide selanjutnya. Contoh misalkan yang ini nih ya. Ini apakah perlu dijelaskan? Nah, bolehlah kita jelaskan kembali ya yang bagian ini. Soal ya. Nah, ada X kuadrat tambah 10X tambah 21 sama dengan 0. Ingat langkahnya. Yang depan ini kali dengan 21. Ini ada satu nih. 1 kali 21 berapa? 21. Nah, kalau dikali 21, kalau ditambah hasilnya harus 10. Berapa? Harus cari 2 angka. Coba dulu dari 1. 1 dikali berapa supaya hasilnya 21? Nah, pasti jawabannya 21 kan? 1 kali 21 kan 21. Kalau ditambah 1 tambah 21 kan 22, tapi mintanya 10. Makanya si 1 sama 21 jangan dipakai. Bisa. Nah, sekarang kita coba angka 2. 2 kali berapa supaya hasilnya 21? Ada koma-komanya. Kalau ada koma-komanya lebih baik di skip saja untuk metode yang ini. Nah, maka 2 tidak bisa kita gunakan. Sekarang kita gunakan yang ketiga. Kalau 2 dikali berapa 21 kan nanti 2 kali 10,5 gitu. Ya,
Kita coba angka 3. 3 kali berapa supaya hasilnya 21? Itu 7. 3 kali 7 21. 3 tambah 7 itu 10. Berarti benar. Nah, bagian ini yang akan kita gunakan. 3 dan 7, positif 3 dan positif 7. Sekarang kita cari faktornya dulu. Faktor. Nah, untuk mencari faktornya, kita sediakan 2 kurungan. Kenapa sih Pak harus 2 kurungan? Kenapa nggak 1 kurungan? Kenapa nggak 3 kurungan? Karena pangkat tertinggi dari soal tersebut pangkatnya 2, maka kurungannya ada 2. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat, variabel yang kita gunakan adalah X kan. Kita tulis saja X. Di sini kita tulis X. Ya. Koefisiennya juga 1 ya. Jadi di sini tetap 1, di sini juga tetap 1. Nah, sini kita ambil di sini plus 3, tulis aja di sini lagi plus 3. Di sini plus 7. Nah, ini bentuk faktor dari soal ini. Nah, ini faktornya. Nanti kalau ditanyakannya HP, operasikan dari faktor gitu. Mungkin HP itu menggunakan bahasa ini. Sesuai istilahnya beda-beda mungkin, tapi dapat gunakan HP. Nah, kita operasikan dari yang pilih dulu. Misalkan X tambah 3 itu sama dengan 0 sama X tambah 7 itu sama dengan, pindah ruaskan saja, jadi X nya sama dengan min 3 dan X nya sama dengan min 7 positif, pindah ruas jadi negatif. Jadi kamu harus ingat kembali X1 nya mana. Nah, ingat, selalu ingat bahwa nilai X1 itu selalu kurang dari sama dengan X2. Jadi min 3 sama min 7 itu kecilan mana? Berarti kecilan min 7, berarti ini X1, ini X2. Jadi HP-nya yang harus disusun dari yang terkecil sampai yang terbesar. Berarti di sini min 7, min 3. Ini jawabannya penting. Jadi kalau ada soal ditanyakannya faktor, jawabannya ini. Kalau dari soal ditanyakannya himpunan penyelesaian, jawabannya ini. Oke, selanjutnya kita akan mempelajari tentang faktor, cukup dipahami ya. Oh ya, ini ada yang berbeda nih ya. Dengan yang berbeda ini Bapak harus menjelaskan biar enak gitu ya. Ada soal yang berbeda, kita coba. Nah, ini berbedanya karena koefisiennya bukan 1. Nah, kalau seperti ini kasusnya sama aja seperti yang tadi, cuma nanti ada perbedaan di pemfaktoran sedikit saja perbedaan. 4 dikali min 7 gitu kan, 4 dikali min 7 itu adalah min 28 ya, min 28. 4 dikali min 7 min 28, kalau ditambah itu hasilnya harus min 12. Oke, min 12 itu dari mana Pak? Dari sini. Min 28 dari mana? 4 dikali min 7. Coba dulu dari angka 1. Satu aja dulu. 1, kalau belum bisa menebak, gini aja dulu cobanya diruntut gitu. Biar gak putus asa. Nah, 1 kali berapa supaya hasilnya min 28? Pasti jawabannya kan min 28. Tapi kalau ditambahkan tidak mungkin dapat min 12. Kalau ini dioperasikan dibalik-balik juga nggak dapat min 12. Jangan kita pakai. Kalau tidak bisa kita pakai, coba angka 2. 2 kali berapa supaya hasilnya min 28? Ya kemungkinan kan 14 ya. 2 kali 14 itu kan 28. Nah, sekarang kita mainkan minusnya. Mau di 2, mau di 14. Coba kalau seandainya di 2, dan min 2 kali 14 kan min 28 benar. Min 2 tambah 14 itu bukan min 12. Kalau mengoperasikan yang ini kan hasilnya jadi positif 12. Kan berarti minusnya kita pindahkan ke bawah. Kalau seandainya dipindahkan ke bawah nggak dapat 3, coba tambah minnya dua-duanya gitu. Kalau minnya dua-duanya nggak dapat, positif dua-duanya dapat, apalagi jadi kemungkinannya
di sini negatif, di sini positif, di sini negatif atau di sini positif atau negatif negatif atau positif positif. Jadi ada 4 kemungkinan, uji coba dibolak-balik tanda minusnya. Nah 2 kali min 14 kan min 28, kalau benar 2 ditambah min 14 min 12, satu benar, makanya bagian ini yang akan kita gunakan karena ini sudah sesuai dengan yang kita cari. Kalau dikali min 28 kelihatannya min 12. Nah sekarang kita cari faktornya lagi. Kita cari faktornya, kurungannya ada berapa? Kurungannya ada 2, benar. Kurungannya ada 2 karena pangkat dari soalnya itu ada 2. Nah, ada 2. Variabel yang kita gunakan apa? X. Benar, tulis X aja karena variabel yang kita gunakan adalah X. Nah, di sini diperhatikan perbedaannya karena di sini nilainya 4, maka di sini kita tulis 4. Nah, tulis aja 4. Nah, protes dulu, tulis dulu 4 ya. Nah, 4x dan 4x. Nah, di sini plus 2. Plus 2, tulis plus 2. Di sini minus 14. Tulis minus 14. Nah, 4. Jadi faktornya 4x tambah 2, 4x nih 14 sama dengan 0. Sampai sini sederhanakan dulu. Nah, kira-kira penyederhanaan 4x tambah 2 itu kedua sukunya kita bagi 2. Ini juga kita bagi 2. Nah, kalau seandainya ini berbeda bagi 2, di sini bagi 4, boleh-boleh aja ya. Boleh aja. Tapi di sini kebetulan memang bisa dibagi 2, ini juga bisa dibagi 2. Ini kalau dibagi 4, ini bagi 4, ininya nggak bisa nih. Makanya kita bagi 2. 4 dibagi 2 dapatnya 2, berarti 2x. 2x dibagi 2 dapatnya 2x, tambahnya tetap 2 dibagi 2 itu 1. Terus 4x dibagi 2 itu adalah 2x ya. 14 dibagi 2 berarti ini 14 bagi 2 adalah 7, maka sama dengan nah ini yang disebut dengan faktornya. Kenapa sampai seperti ini? Karena udah nggak bisa disederhanain lagi. Ini genap, ini ganjil, ini genap, ini ganjil. Ini nggak bisa. Berarti bentuknya seperti ini. Kalau ini faktor ini dikalikan pasti hasilnya apa? Gitu ya. Nah selanjutnya kalau kita ingin mencari HP, berarti kita harus pindah ruaskan lagi. Maksudnya sama. Mencari HP kita pindah ruaskan lagi. Jadi 2x ditambah 1 itu sama dengan 0. Dan 2x min 7 itu sama dengan 0. Berarti nanti kita dapat 2x nya itu sama dengan, ya benar ya, sama dengan min 1 ya, jadi kita dapat x nya adalah min 1/2. Nah di sini kita dapatkan 2x nya sama dengan 7, x nya sama dengan 7/2. Berarti sesuai aturan dari nilai x1 kurang dari x2, maka yang ini menjadi x1, yang ini menjadi x2. Maka nanti kesimpulannya, kesimpulan penyelesaian yang kita sampaikan adalah min 1/2, 7/2. Ini jawaban untuk kasus ini. Oke, selanjutnya kita akan membahas apa lagi ya? Ini mungkin latihan yang bisa kalian kerjakan. Kalau nggak ngerti boleh ditanya atau boleh browsing lah. Boleh browsing, silakan. Kalau nggak ngerti boleh ditanya. Tapi browsing juga harus tahu alasannya ya. Jangan karena kita belajar secara online. Kalau secara tatap muka mungkin bisa langsung bertanya. Nah selanjutnya istilahnya ini ada rumus ABC ya. Ini rumus ABC konsepnya juga masih sama. Di sini ada x1,2 itu maksudnya adalah nilai bisa nilai x1 bisa nilai x2 nanti berbarengan.
rumusnya ini selalu diingat, min B plus minus akar B kuadrat min 4AC per 2A. Nah, kita identifikasi dulu. Nah, contohnya misalkan ini 5x kuadrat tambah 3x min 7 sama dengan 0. A nya kan kamu tahu 5, B nya adalah 3, C nya adalah min 7. Masukin tuh ke rumusnya. Min B, B nya kan 3, jadi min 3 plus minus akar B kuadrat berarti 3 pangkat 2 dikurang 4. Itu ketetapannya 5 itu berarti A, min C nya adalah min 7 dibagi 2 A, 2 dikali 5. Jadi X 1,2 nya ini min 3 plus minus akar dari 9 ditambah 140. 140 dari mana? Minus kali minus jadi plus, 4 kali 5 itu 20, 20 dikali 7 adalah 140. Nah, selanjutnya dibagi dengan 2 dikali 5 jadi 10. Jadi min 3 plus minus akar 149 per 10. Nah, sebetulnya jawaban sampai sini kalau uraian boleh bisa kita benarkan ya. Tapi kalau seandainya kamu diperbolehkan menggunakan kalkulator, boleh kamu cari min 3 plus akar plus minus dari akar 149 itu berapa. Nah, tapi tolong diingat nanti di sini sebut dengan X1, ini di bagian sini ini sebagai X2 karena nilai ini pasti lebih kecil, atau karena dia menggunakannya tanda plus minus, maka yang menjadi X1-nya adalah yang negatifnya, yang positifnya menjadi X2. Jadi kita dapat jawabannya. Jadi 12,21 itu adalah hasil dari akar 149. Nah, ini dipersilakan menggunakan kalkulator ya. Nah, misalkan kalkulator, dari mana sih cara menggunakannya? Kamu cari akar. Kira-kira akar. Nah, di sini akar dari 0, 0 namanya. Tapi di sini konsepnya tulis dulu 149. Nah, 149 terus diakarkan. Nah, 12,206, tapi boleh dibulatkan ya menjadi 12,21 karena nggak bisa ini. Tapi kalau saya biasanya menggunakan 12,20 gitu aja, tanda pembulatan ada 2 digit ya. Ini konsisten ke bawahnya dari 10, jadi dapatnya pendekatannya, makanya di jawabannya menggunakan pendekatan bukan pembulangan karena ada pembulatan data di atas 149. Jadi 0,92 dan untuk X2 nya atau X1 nya pendekatannya adalah minus 1,52. Jadi menggunakan rumus ABC. Nah, selanjutnya ini ada latihan juga, latihan untuk menggunakan rumus ABC, ini juga menggunakan rumus ABC. Silakan dicoba. Sekian materi pertemuan pertama. Selanjutnya silakan kalian mengerjakan asesmen formatifnya yang ada di ini dari saya. Terima kasih. Selamat